Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibrahim MBD selaku dosen pengampu mata kuliah AIK di kelas Agribisnis A serta teman-teman seperjuangan yang semoga akan lulus dan wisuda bersama yang saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan rasa puji syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ialah yang menganugerahkan kita semua kesehatan jasmani dan rohani. Atas kiranya marilah kita syukuri dengan mengucap lafaz Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat serta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin. Ketiga kalinya saya di sini selaku moderator mengatur jalannya presentasi. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok yang akan presentasi pada hari ini terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Dimas Permadi. Saya sendiri sebagai moderator, dan teman saya Hasan Budiman sebagai pembaca materi, dan juga Aldian sebagai pembaca materi. Baiklah, karena waktu terus berjalan dan sudah menunjukkan semakin siang, marilah kita buka dengan yang pertama, yaitu pembukaan dengan membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Berharap agar presentasi online pada hari ini akan berjalan dengan lancar. Amin. Pak, perkenalkan. Bacalah. Bab 5. Ibadah. Pengertian ibadah. Ibadah secara etimologi berarti merendahkan diri serta tunduk. Sedangkan menurut terminologi, ibadah mempunyai banyak definisi, tetapi makna dan maksudnya satu. Ibadah adalah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan perintahnya melalui lisan para rasulnya. 2. Ibadah ialah merendahkan diri kepada Allah, yaitu tingkatan tunduk yang paling tinggi disertai dengan rasa mahabbah atau kecintaan yang paling tinggi. 3. Ibadah adalah sesuatu istilah yang mencakup segala perkataan maupun perbuatan yang tersembunyi batin maupun yang nampak atau lahir. 4. Konsep ibadah menurut Abdul Wahab, seluruh perbuatan lahirlah maupun batiniah, jasmani dan rohani yang dicintai dan diridhoi Allah. 5. Ibadah juga diartikan sebagai hubungan manusia dengan yang diyakini kebesaran dan kekuasaannya. Jika yang diyakini kebesarannya adalah Allah, artinya menghambakan diri kepada Allah. B. Dasar hukum ibadah. Tujuan Allah menciptakan manusia sangatlah jelas tertulis dalam Al-Quran sebagaimana tertera dalam surah Al-Mu'minun 115, yaitu apa hasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Artinya, apakah kamu mengira bahwa sesungguhnya kami menciptakan kamu secara main-main atau saja, dan bahwa kamu tidak akan dikembalikan kepada kami. C. Tujuan dan sebab-sebab ibadah. Adapun tujuan ibadah dalam Islam sebagai berikut. 1. Sebagai tanda cinta manusia kepada Sang Pencipta. 2. Sebagai tanda tunduk dan patuh kepada Allah. 3. Sebagai tanda disiplin. 4. Sebagai tanda mendekatkan diri kepada Allah. 5. Sebagai tanda komitmen Muslim terhadap kewajiban dan larangan Allah untuk keselamatan hidup.
ini dengan ibadah. Macam-macam ibadah. Ibadah terbagi menjadi dua macam, khusus, mahdah dan umum. Khairul mahdah. 1. Khusus dan umum. Khairul mahdah. Ibadah khusus ialah ibadah yang Yang ketentuannya ketentuannya telah ditetapkan dalam Al-Quran, dalil dasar hukum yang jelas. Keberadaan ibadah ini harus berdasarkan dalil. Tata caranya harus berpola pada Nabi Muhammad, seperti satu sholat, 1. Solat. Secara terminologi, solat adalah suatu amal ibadah yang terdiri atas perkataan dan perbuatan, yang dimulai dengan bacaan takbir dan diakhiri dengan salam, menurut syarat dan rukun tertentu. nah, terus zakat, Zakat. Zakat menurut bahasa artinya tumbuh atau suci. Menurut syara artinya mengeluarkan sebagian harta tertentu untuk diberikan kepada yang berhak menerima sesuai dengan ketentuan dan syarat tertentu. 3. Puasa. Puasa berasal dari bahasa Arab yang berarti menahan. Menurut istilah, puasa adalah dengan menahan diri dari segala yang membatalkan puasa yang dimulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, disertai niat kepada Allah dengan syarat dan rukun tertentu. 4. Haji. Haji menurut bahasa adalah mengeja. Menurut istilah ialah amal ibadah yang dilakukan dengan sengaja untuk mengunjungi Baitullah di Mekah, yang dilakukan dengan ikhlas dengan mengharapkan ridho Allah menurut syarat dan rukun tertentu. Baiklah, sekian, terima kasih dari hasil presentasi kami. Apabila kami ada kesalahan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.